Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang, Bapak ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua, dan juga untuk selalu semangat dan siap menghadapi hari-hari dengan bahagia. Dengan bahagia itu ya. Banyak kisah tentunya di luar sana. Kita ingat pandemi masih berlalu, masih ada pandemi walaupun sudah vaksin atau belum divaksin, tetap menerapkan 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Sebelum itu, mari kita memulai pelajaran dengan membaca doa. Oke, silahkan ketua kelas untuk memimpin. Mas Anton, silahkan dipimpin. Oke, udah ya, terima kasih telah memimpin pembacaan doa. Dengan berbaca doa, semoga berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan suatu apapun. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Nah, apa itu teks narasi? Teks narasi itu kayak seperti cerita cerpen ataupun pengalaman ataupun cerita rakyat dan banyak kisah-kisah lain. Nah, materinya itu yaitu ada unsur teks narasi dan juga unsur kebahasaan. Tapi kita akan fokus ke unsur teks narasi. Nah, terus apa sih ketika tujuannya? Tujuan ketika telah belajar teks narasi itu. Nah, jadi siswa akan bisa mengidentifikasi unsur cerita teks narasi. Teman-teman dapat juga menceritakan kembali teks narasi yang telah dibaca atau didengarkan. Oke, begitu ya. Mungkin ada yang pernah mengalami pengalaman atau dapat pengalaman bagus mengikuti lomba atau menjuara lomba. Oh iya, terima kasih. Siapa itu? Oh, Dika. Juara lomba apa, Dik? Oh, memanah. Bagus, bagus, bagus. Mungkin yang lain juga ada ya, nanti bisa disampaikan. Nah, pembelajaran nanti akan Bapak mulai dengan materi dan nanti akan berkelompok supaya lebih mudah lah. Maksudnya bisa bekerjasama dengan teman-teman yang lain. Oke, jadi kita masuk ke unsur pembentuk teks narasi. Unsur pembentuk teks narasi yaitu ada tema. Nah, tema ini yaitu dasar cerita atau pembentuk yang lain. Jadi tema itu yang menentukan apa sih isi cerita tersebut. Apa sih nanti jalan cerita tersebut. Misalkan cerita tentang pengalaman ikut lomba, yaitu temanya tentang perlombaan, atau cerita tentang sedih, misalnya kesedihan, misalkan cintaan misalkan. Nah, gitu. Nah, mungkin ada juga alur ini jalannya cerita. Bagaimana jalannya cerita? Apakah maju atau maju mundur atau mundur? Kalau maju itu jalan ceritanya ke depan. Misalnya bapak nih cerita dari kecil sampai dewasa jadi guru seperti ini. Nah, ada pula kalau maju mundur, misalkan maju terus ternyata mundur gitu ke belakang. Ada pula cerita yang jalurnya mundur, misalkan bapak menceritakan oh sudah kuliah terus kemudian teringat masa lalu kembali ke masa SD ketika masih imut-imut gitu. Sekarang ada pula tokoh itu masuknya seperti pemeran gitu. Ada tokoh utama, tokoh figuran, tokoh antagonis, tokoh protagonis. Ya. Nah, ada pula unsur pembentuk teks narasi. Ada suasana, ada waktu, ada tempat. Mungkin ada yang ingin apa sih ini? Bukan, salah satu aja nggak apa. Oh iya, bagus sekali Dewi. Jadi suasana itu memang tergantung dengan suasana cerita pada saat itu. Ada suasana sedih, bahagia, menegangkan, terus bimbang, bingung gitu. Dan juga tempat tadi benar dikatakan oleh Dewi juga, itu sesuai dengan lokasi kegiatan. Misalnya perlombaan di alun-alun Wates kan. Ada juga waktu ketika pengalaman pengalaman melihat lomba balap lari misalnya di sore ya, mestinya kan kalau lomba ada pagi sih. Nah itu juga yang termasuk dengan latar. Jadi kadang ya memang sulit sih membedakan seperti itu. Nggak sulit tapi agak membingungkan juga nanti kalau di soal. Ada juga sudut pandang dan juga amanat. Sudut pandang ini termasuknya seperti gimana ya, kita melihat posisi yang menulis. Nah,
Misalnya aku ini sudut pandang 1. Kalau dia atau dengan nama siapa, Tono misalnya, itu sudut pandang 3. Sudut pandang nggak ada duanya. Nah, kemudian amanat. Amanat itu yaitu cerita amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan oleh penulis. Ya, misalnya cerita tentang kehilangan. Amanatnya jangan trader atau jangan asal ngalah gitu. Nah, itu salah satunya. Oke, kerja kelompok ya nanti. Oke, ada pertanyaan atau ada yang ingin menanggapi? Oh, oke, silahkan pertanyaan. Oh ya, Bapak tadi memang menyebutkan tokoh figuran, yaitu tokoh yang membantu jalannya tokoh utama. Jadi tokoh utama itu tidak bisa berdiri sendirian, seperti teman-teman ini kan nggak mungkin kan hidup di tempat lain, maksudnya hidup sendirian kan nggak mungkin. Jadi ada tokoh figuran gitu. Ya, ada lagi? Oh ya, latar waktu. Nah, waktu ini bisa sore, pagi, bisa jam. Nah, nanti mungkin pakainya siang gitu, siang, pagi, sore kalau di soal gitu. Amanat tadi ada 2, tersirat dan juga tersurat. Tersirat itu yang tidak tertulis, dan tersurat itu yang ditulis di teks. Oke, nanti Bapak tampilkan salah satu contoh di YouTube. Bapak sampaikan nanti ya. Oke, kerja kelompok, silahkan teman-teman berkumpul. Kumpul dan kelompoknya, kemudian akan Bapak bagikan teks. Satu teks nanti ada perintahnya yaitu menganalisis apa sih unsurnya, apa sih ini, apa sih ceritanya gitu ya. Dan nanti akan dipresentasikan satu-satu setiap kelompok. Oke, sudah semua. Mari kita presentasikan ya. Oh, bagus. Kelompok 1 dan juga kelompok 5, silahkan maju. Oke, bagus. Teman-teman juga bagus telah menanggapi pertanyaan, juga yang menyampaikan juga bagus. Nah, sekalipun Bapak menyampaikan pertemuan ke depan yaitu tentang ini rangkuman materi. Jadi teks narasi itu adalah teks yang digunakan untuk menceritakan sesuatu dengan pola yang memiliki pola. Jadi secara sistematis, tahap maju ataupun mundur gitu. Nah, jadi banyak teks narasi itu ditemukan di teks cerita, misalnya ada yang suka kartun ya, kartun ataupun film SpongeBob atau apa gitu. Nah, kemudian untuk penugasan ke depan, setiap siswa untuk mencari teks cerita, teks narasi. Tidak boleh sama. Nanti kalau sudah menemukan, silahkan dikumpulkan ketua kelas. Oh, teksnya ini, jadi nggak boleh sama nanti. Kemudian setiap anak membaca, kemudian besok di awal pertemuan kita akan mendengarkan apa sih yang telah dibaca gitu. Oke. Nah, ini ada sebuah kata mutiara dari Buya Hamka. Satu hati lebih mahal daripada senyuman. Satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Itu dari Buya Hamka. Nah, terima kasih telah menyampaikan, telah mengikuti pembelajaran dengan semangat. Dan jangan lupa tetap semangat ya. Karena masih banyak kan pelajaran pada hari ini. Ini baru jam pertama, masa udah lemes. Dan jangan lupa pertemuan besok dikerjakan tugasnya. Mungkin begitu. Banyak kata dari saya, sekian. Banyak kata dari saya, salah kata dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.